Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 30 Juni 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 30 Juni 2024. Pembacaan ini bisa vice versa, bisa energi yang terbolak-balik, jadi kalian situasikan saja ya dengan keadaan kalian. Bottom of the decknya ada death. Ya, aku lihat di sini ada situasi yang berulang dan aku melihat di sini si dia ini sebenarnya tidak mau hubungan kalian berubah ya. Dia tidak mau hubungan ini berakhir, tidak mau yang tadinya kalian adalah pasangan menjadi mantan, atau yang tadinya intim menjadi saling tidak mengenal, menjadi asing gitu ya. Aku melihat di sini kayak dia nggak mau hubungan kalian berubah situasinya atau berubah maknanya seperti itu. Oke. Dan tapi karena ada situasi yang terus-terus berulang terjadi di hubungan kamu dengan dia, maka di sini jika memang ingin tetap bersama, harus adanya perubahan secara signifikan yang terjadi dari di antara kamu dengan dia. Harus ada ya, dan perubahan itu misalkan sifat yang toksik, red flag ya, atau ketakutan-ketakutan yang akhirnya menghambat hubungan kalian. Intinya situasi yang situasi yang berulang terjadi itu menyakiti atau merusak hubungan kalian. Oh, di sini ternyata perselingkuhan ya. Ya, ada indikasi perselingkuhan, pengkhianatan, kebohongan, ya perselingkuhan, pengkhianatan, kebohongan, atau apapun yang intinya nuansa mengkhianati ya. Nah, aku lihat di sini mungkin dia berulang kali melakukan itu, berselingkuh berulang kali, mengkhianati kamu berulang kali, berbohong terhadap kamu berulang kali, menipu kamu berulang kali. Nah, inilah yang harus dihilangkan ya dari dia, agar hubungan ini kelak nantinya bisa kuat. Kalau misalkan dia masih ingin melanjutkan hubungan dengan kamu, hubungan ini bisa intim, lebih kuat, lebih mengerti, lebih memahami, lebih perhatian, seperti itu. Tapi kalau misalkan jodoh berkata lain ya, takdir berkata lain, ternyata dia bersama yang lain, paling tidak dia tidak akan melakukan hal yang sama seperti ini, seperti dia bersama kamu dan yang lainnya ya, yang kemarin-kemarin gitu. Paling tidak seperti itu. Intinya aku lihat harus ada perubahan secara signifikan yang terjadi di antara dia, di hidup dia. Dan ini memang suatu transisi ya, dari kebiasaan menjadi sesuatu versi yang baru dalam hidupnya. Jadi kalau aku lihat suatu transisi yang dia lakukan sekarang ini, wah benar-benar menyakiti dia. Aku lihat ancur-ancuran nih orang ya, dia ancur-ancuran, dia abis pokoknya ya. Aku lihat di sini abis banget. Kalau aku melihat saat ini dia sedang mencoba untuk sabar dengan situasi yang ada ya, karena toh kalau sekarang pun diusahakan untuk segera datang, aku melihat kayaknya masih ada halangan yang memang perlu untuk dituntaskan dulu gitu ya. Jadi saat ini dia sedang mencoba untuk sabar, membina hatinya, membina
pola pikir dia, melakukan perubahan dalam hidupnya dulu, menyelesaikan karma-karma yang dia dapatkan kali ini. Terus itu juga mengembangkan kemampuan dia, kepercayaan diri dia, mental dia, atau bahkan secara materi juga. Aku lihat di sini ya, ada Seven of Pentacles. Jadi secara materi juga dia kembangkan. Dia juga pengen, sebenarnya bener kok, dia ini pengen banget ya menyukseskan hubungan kalian jangka panjang. Dia juga pengen ada komitmen ya. Dan aku lihat apalagi selama ini kamu dan dia itu udah bekerja keras untuk memperkuat hubungan kalian gitu ya. Dan aku melihat dia pun ingin segera menuai hasil dari kerja keras yang kamu selama ini, yang benar-benar effort banget ke dia. Aku lihat di sini ya. Jadi gini, kalau mungkin ya bisa jadi kamu ini berdealing dengan seseorang yang pola pikirnya adalah materi di atas segalanya. Materi itu penting di dalam aspek kehidupan dia ya. Jadi aku lihat bukan orang yang naif dalam kehidupan ya, dalam kehidupan. Jadi bisa dibilang dia menganggap bahwa keuangan itu penting ya, bahkan keuangan juga bisa mempengaruhi hubungan kalian seperti itu. Sehingga aku melihat saat ini dia oke, aku lihat di sini dia mau datang, Knight of Cup, dia akan datang. Cuman dia datang itu kan nggak mungkin dengan tangan kosong, nggak mungkin hanya cuman ngebawa keinginan dia untuk berkomitmen, atau cuman bawa diri doang ke kamu, kan nggak mungkin. Sehingga saat ini aku lihat memang yang dia butuh lakukan saat ini adalah menguatkan keuangan dia dulu gitu ya. Dia ingin memajukan, mencapai tujuan keuangan dia. Karena kalau aku lihat mungkin kamu dengan dia ada perbedaan secara materi. Mungkin kamu keuangannya baik gitu ya, keuangan kamu sukses, mungkin ya kamu orang yang sukses, sedangkan dia orang yang mungkin ya masih kesulitan secara keuangan. Sehingga di sini dia menganggap bahwa hubungan itu bisa langgeng kalau misalkan kamu dengan dia itu setara, bahkan secara materi pun setara. Nah, dia juga kalau misalkan keuangan dia setara dengan kamu, dia juga ada rasa kepercayaan diri untuk bisa melangkah maju ke depan bersama kamu gitu ya, melangkah untuk membuat hubungan jangka panjang dengan kamu seperti itu. Jadi kalau aku lihat saat ini ya, dia sedang berupaya untuk mencapai tujuan keuangan bersama dengan kamu. Kamu keadaan keuangan yang membaik, berarti dia juga harus memacu diri dia untuk memiliki keuangan yang baik seperti itu ya. Karena dia pun ingin kok segera mencapai kesuksesan bersama dengan kamu. Kalau misalkan ini adalah suamimu atau mantan suamimu, atau ini mantan istrimu atau istrimu, aku melihat ada pertanda bahwa sedang hamil nih, ada yang sedang hamil ya. Aku lihat di sini. Tapi kalau misalkan kalian belum menikah, ada kemungkinan saat ini dia sedang memikirkan kembali hubungan kalian sebelumnya ya, tentang apa yang pernah terjadi di antara kalian, melihat apa masalah di antara kalian, masalah hubungan kalian, kenapa hubungan kalian bisa hancur gitu ya. Dia saat ini kayak memikirkan kembali gitu, dan sekarang mulai memiliki gagasan yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya dia inginkan dengan pasangan dia di masa depan. Sebenarnya dia tuh pengennya pasangannya itu yang karakternya seperti apa, terus kriterianya seperti apa gitu ya. Intinya di sini dia mulai memikirkan lebih jelas tentang siapa sih sebenarnya pasangan, yang mau seperti apa sih pasangannya ke depannya yang dia ingin jalani bersama. Terus aku lihat di sini Knight of Cup. Ya, aku lihat di sini dia ingin datang lagi untuk berkomunikasi lagi dengan kamu, untuk menyatakan perasaan dia sama kamu, untuk mengajak kamu berkencan kembali, untuk mengajak kamu bersatu kembali. Karena memang di sini masih ada rasa ketertarikan, rasa cinta, rasa sayang dia terhadap kamu. Aku lihat di sini ya, dia ingin datang lagi. Hanya saja ini Knight of Cup.
masih cup ya. Jadi masih dalam proses, dalam perjalanan menuju ke arah kamu. Bukan berarti perjalanan itu ya memang sekarang lagi di jalan raya menuju ke kamu, bukan seperti itu. Maksudnya sedang mempersiapkan apa-apa saja yang nanti dia bawa modal untuk ke arah kamu. Mungkin ya itu tadi materi, mental dia, kesiapan dianya, keberanian dia untuk menghadapi kamu. Otomatis kan kalau misalkan kemarin ada masalah yang berkelut ya di antara kamu dengan dia selama ini, ya otomatis kan dia harus menjelaskan dulu ke kamu kenapa dia dulu seperti itu, apakah dia nanti ke depannya akan seperti itu lagi ya, berselingkuh lagi. Pasti kan kamu nanti ada penolakan-penolakan atau pertanyaan-pertanyaan yang entah itu meminta kejelasan atau justru malah menyudutkan seperti. Nah, dia harus siap juga untuk membuat alasan, membuat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kamu yang kemungkinan akan kamu tanyakan ya di ketika dia datang nanti seperti itu. Terus juga tentang materi ya, aku lihat di sini ada Seven of Pentacles di sini, jadi kesiapan materi juga gitu. Jadi sebenarnya saat ini pun dia masih ada keraguan dalam diri dia sendiri. Ya, dia tuh meragukan diri sendiri loh. Apa iya aku mampu ya untuk segera menstabilkan keuangan ya, menyeimbangkan keuanganku dengan kamu. Apakah iya aku mampu untuk bertanggung jawab terhadap kamu di kemudian hari? Apakah iya aku berani menghadapi amarahmu? Apakah iya? Jadi masih ada keraguan dalam diri dia, apakah dia mampu gitu loh untuk kedepannya bersama kamu menghadapi semuanya gitu ya. Nggak hanya tentang ketakutan yang akan dimarahin kamu doang, enggak cuman itu, banyak hal ya, salah satunya itu. Apalagi kalau misalkan di sini kamu memang sudah memilih untuk let it go, move on ya. Apakah iya kamu masih mau nanti ketika aku datang masih mau membuka hati untuk dia lagi gitu kan. Nah, jadi saat ini tuh dia masih meragukan diri dia. Apalagi kan dia pernah membohongi kamu, berselingkuh dari kamu. Terus itu juga terpengaruh oleh desas-desus atau isu-isu dari pihak ketiga atau orang-orang di luar sana tentang kamu atau hubungan kalian yang nggak serasi kah, atau apalah, intinya memang karena orang ketiga itu iri dengan hubungan kalian atau iri dengan kamu sehingga mempengaruhi dia, dan dia ya kena terpengaruh juga akhirnya ya. Dia tidak mempercayai kamu, tidak mau memperjuangkan kamu mungkin selama ini, dia mendengarkan pihak ketiganya seperti itu. Jadi ada perasaan bersalah ya dari dia, ada perasaan bersalah, ada perasaan malu, ada perasaan tidak enak sama kamu kalau aku lihat di sini. Sehingga aku lihat sebenarnya dia tuh pengen banget menghubungi kamu saat ini. Hari ini tuh dia pengen banget menghubungi kamu, apalagi hari ini hari Minggu ya kan. Nah, dia pengen banget menghubungi kamu, tapi masih dia tunda, masih dia cegah untuk jangan dulu deh, jangan menghubungi kamu dulu deh gitu. Ya, karena itu tadi belum ada kayak kepercayaan diri dari dia. Ya, belum ada rasa percaya diri, dia masih takut, malu, merasa bersalah, atau kayak intinya belum ada rasa kepercayaan diri bakalan kamu terima lagi, bakalan kamu sambut dengan baik lagi gitu ya. Apalagi di sini Knight of Wands, memang kamu dengan dia atau memang dia ini orangnya itu kan bisa dibilang kayak egois ya, hanya mau menang sendiri, hanya mau menjadi pusat perhatian, semua harus ngikutin maunya dia maunya semua apa yang dia lakukan itu harus berhasil ya, harus bisa membuat dia sukses, apa yang dia lakukan harus sukses kayak gitu loh. Jadi aku lihat memang orangnya ini punya jiwa bisa dibilang ya egois iya, narsis iya, terus maunya jiwa kepemimpinan. Apalagi kalau misalkan ya mau dia perempuan atau laki-laki, dia punya jiwa kepemimpinan, maunya pasangan itu ngikutin maunya dia gitu loh.
Ya, aku lihat memang di sini egois. Jadi aku lihat di sini dia itu punya perilaku yang mengendalikan, dan apalagi selama ini ya kamu tahu dia orang yang manipulatif, ya selalu mengendalikan kamu dalam setiap posisi kehidupan kamu dan dia gitu ya. Semua harus ngikutin maunya dia, semua harus ngikutin rencananya dia. Jadi kalau misalkan ketika dia nanti gegabah datang, tahu-tahu dia ditolak, wah, hancur harga diri dia, sehingga seperti itu ya. Jadi maunya ketika dia datang nanti tidak ada penolakan, tidak ada apa ya, judge dari kamu, tidak ada pemojokan dari kamu, tidak ada penghinaan dari kamu, tidak ada perendahan ya, kamu merendahkan dia, dia tidak mau ada itu gitu. Jadi makanya di sini dia wanti-wanti banget, hati-hati banget dalam mengambil keputusan, dan dia juga harus bisa percaya diri gitu kan, percaya diri dengan tindakan dia gitu loh ya. Kalau aku lihat Ten of Cup, ya aku lihat di sini dia ingin memulai kehidupan berkeluarga dengan kamu. Dia ingin punya keluarga bahagia, keluarga yang stabil, keluarga yang harmonis, romantis, bahkan ingin memiliki anak bersama kamu. Dia ingin kok datang ke kamu ya, dia ingin kok punya kehidupan yang bahagia dengan kamu. Aku lihat di sini ya, dia ingin, aku lihat di sini. Dan aku melihat juga dia juga pengen punya keluarga yang stabil secara materi dengan kamu, bisa apa ya, memiliki kehidupan yang stabil, bahagia, yang seperti itulah pokoknya ya. Bahkan kalau aku lihat di sini ya, kalau memang saat ini kamu dengan dia memang sudah berpisah, ada keinginan dari dia untuk datang lagi, reuni lagi ya. Jadi di sini dia ingin menghubungi kamu, di sini dia ingin reuni ya. Jadi bukan hanya menghubungi tapi juga ingin bersatu dengan kamu. Aku lihat di sini ya, dia ingin union lagi dengan kamu, ingin bersatu kembali dengan kamu. Cuman ya itu, aku lihat di sini memang dia sedang dalam proses perubahan, atau ya dia harus menjalankan karma-karmanya dia dulu agar dia bisa berubah. Seperti itu. Nah, untuk saat ini menurut dia oke. Ya, jadi menurut dia untuk sekarang kita fokus aja dulu dengan diri kita masing-masing ya. Dan dia pun aku lihat di sini juga memang harus fokus dengan kemapanan diri ya. Aku lihat gini, kesuksesan diri dia. Dia juga saat ini lagi fokus untuk memperkaya diri, membuat apa itu namanya, membuat diri dia sukses dulu ya secara materi, membuat hidup dia secara keuangan itu stabil dulu. Aku lihat di sini ya. Jadi aku melihat bahwa dia ini saat ini ya berpikiran rasional dulu. Toh kalau misalkan dalam keadaan dia sesulit ini mau datang ke kamu juga kan ya nggak mungkin. Ya apalagi di sini dia seorang pria. Kalau misalkan dia seorang pria, wah harga diri banget itu, gitu ya. Jadi saat ini ya dia lagi fokus dengan pencapaian diri atau kesuksesan diri, abundance ya, keberlimpahan diri dia dulu. Makanya saat ini sebenarnya dia itu ada dorongan untuk segera datang ke kamu, menghubungi kamu, bersatu lagi dengan kamu nih ya. Di sini ada word waiting for. Jadi dia itu sebenarnya ada dorongan untuk ayo datang untuk bersama dengan kamu lagi nih ya. Di sini juga dikonfirmasi untuk datang gitu kan. Tapi dia kayak dicegah gitu loh. Dengan situasi yang ada, yang dia alami sekarang, dia kayak dihambat untuk. Nah jadi karena situasinya dia tidak memungkinkan, sehingga kayak dia itu tertahan untuk tidak dulu datang ke kamu ya, karena dia harus fokuskan dulu kebutuhan pribadi dia, materi itu ya. Jadi saat ini sebenarnya ada dorongan untuk ayo datang. Sebenarnya dia tuh udah muak gitu ya, pengen ayo datang, tapi ya situasinya tidak memungkinkan. Nah, bisa jadi kamu berdilem dengan seseorang yang memang sudah menikah, atau mungkin dia ini orang yang
pernah berjanji atau pernah membuat suatu rencana dengan kamu untuk menikah dengan kamu, atau ya ada pernah diomongin tuh ya tentang hal-hal yang menjuru ke pernikahan kayak gitu, pernah ngobrol tentang pernikahan seperti itu ya. Tuh, aku lihat di sini masih stay optimistic about your love life ya, tentang percintaan dia bersama kamu. Dia masih tetap optimis bahwa suatu saat nanti akan ada masanya kok hubungan kalian bisa langgeng bersama, bisa bertemu bersama, bisa terjalin bersama seperti itu. Dia masih ada keyakinan, berarti masih ada keinginan untuk memperjuangkan kamu lagi, atau masih ada keinginan untuk bersama dengan kamu lagi. Kalau aku lihat di sini, ya dia masih pengen bersama dengan kamu, karena toh bersama kamu pun aku lihat di sini ada playfulness, masih ada semangat romantis, semangat romansa yang terus bersinar, masih punya jiwa muda yang ingin menggebu-gebu memperjuangkan kamu, memiliki kamu, menjalani hubungan dengan kamu, romansa yang romantis seperti itu loh, yang menyenangkan, yang penuh dengan kebahagiaan, rasa ceria ya. Intinya aku lihat di sini bisa jadi mungkin dia memang lebih muda dari kamu, atau memang kalau dia misalkan lebih tua dari kamu, dia memang punya jiwa muda sehingga ya masih menggebu-gebu untuk memiliki percintaan bersama kamu, karena memang dia ini masih menyukai kamu gitu loh. Dan aku lihat memang akan ada ya kesempatan yang semesta berikan kepada dia untuk kembali mencintai dan merebut kembali romansa dia bersama kamu. Dan ketika dia bersama kamu, dia merasa ada kegembiraan yang berasal dari hatinya ya, dan memang dia ngerasa kalau sama kamu itu kayak ada sesuatu yang bisa menumbuhkan semangat kegembiraan petualangan bersama kamu gitu loh ya. Kayak ada sesuatu yang membuat dia kayak penuh dengan petualangan kalau dengan kamu, jadi memacu adrenalin dia untuk terus bersama kamu gitu loh. Jadi kalau aku lihat di sini ya masih ada keoptimisan dari dia untuk memperjuangkan kamu. Intinya simpelnya kayak gitu deh, karena ya itu tadi, dia merasa bahwa bersama kamu itu kayak penuh dengan adrenalin yang memacu dia untuk memiliki kamu, bersama kamu selalu kayak gitu tuh. Apalagi di sini ada attraction ya. Jadi udah, kalau aku lihat di sini dia sebenarnya masih sayang sama kamu, masih tertarik dengan kamu, masih ingin memiliki kamu. Cuma untuk saat ini dalam waktu dekat aku lihat belum bisa untuk menentukannya ya bersama kamu dengan segera-segera juga, itu kayaknya belum bisa, karena ini masalahnya tentang materi. Materi itu kan nggak kayak berdoa langsung turun emas sekarung gitu kan, enggak gitu ya. Jadi dia juga butuh usaha, butuh butuh berproses. Apalagi di sini dia juga harus berubah dulu sikap-sikap yang red flagnya, yang toksiknya itu kan. Jadi ya aku lihat ada proses yang sedang dia jalani, dan ini wah pontang-panting sih kalau aku lihat ya. Bener-bener kayak menyiksa dia sih kalau aku lihat di sini. Apalagi ditambah lagi dia harus menekan perasaan cinta dia terhadap kamu, belum bisa untuk dia realisasikan gitu. Dan ini untuk zodiaknya ya, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Scorpio. Kedua belah zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Dan juga ini ada bulan ini bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan di momen-momen tertentu antara kamu dengan dia, mungkin pertemuan pertama kali ya di bulan ini, atau misalkan di bulan berakhirnya hubungan kalian, atau bulan pernikahan kalian, atau hari jadi kalian, atau apa gitu ya. Ada Januari, Juli, Maret, Februari, April, Juni, Desember, dan Oktober. Oke, aku punya shio-nya. Shio ini bisa shio dia, shio kamu ya. Situasikan aja, ada shio ular, anjing, naga, ayam, macan, babi, kambing, dan kuda. Kemudian
ada alfabetnya. Alfabetnya ya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia, misalkan apa ya, nama makanan yang dia suka gitu ya, atau minuman yang dia suka, seperti itu. Oke. Ada Q, A, I, D, L, J, Z, E, W, X, P, N, K, M, C, G, S, Y, T, V, R, H. Dah, itu aja. Ya kan? Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Jika pembacaan ini sama dengan keadaan dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Atau sama dengan keadaan kamu dengan dia, ya ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.